membahas isi tentang saya yang berjudul permeabilitas dan penyerapan air pada perkerasan beton berpori. Dan yang pertama itu saya akan membahas yang paling pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu beton berpori poros konkret atau pervious konkret merupakan teknologi perkerasan yang dikembangkan untuk mendukung sistem drainase nasional yang memiliki struktur padat dan relatif kedap air. Beton berpori dirancang dengan sedikit atau tanpa agregat halus sehingga menghasilkan sistem rongga terbuka yang saling terhubung. Struktur rongga tersebut memungkinkan air hujan meresap secara langsung melalui lapisan perkerasan menuju lapisan fondasi dan tanah dasar. Oleh karena itu, kinerja hidrolik beton berpori sangat ditentukan oleh dua parameter utama, yaitu permeabilitas dan penyerapan air. Kedua, karakteristik ini berperan penting dalam menentukan efektivitas beton berpori dalam mengurangi limpasan permukaan, meningkatkan infiltrasi serta mendukung pengisian ulang air tanah. Nah, dan lanjutnya yang kedua, permeabilitas beton berpori. Permeabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu material berpori untuk meloloskan fluida melalui jaringan fluida akibat adanya gradasi hidrolik. Pada beton berpori, permeabilitas menggambarkan laju infiltrasi air dari permukaan perkerasan menuju lapisan agregat di bawahnya dan selanjutnya ke tanah dasar. Tingginya nilai permeabilitas pada beton berpori disebabkan oleh kadar rongga yang umumnya berkisar antara 15% hingga 25%. Dari volume total beton, rongga makro yang terbentuk di antara agregat dasar bergradasi seragam menciptakan jalur aliran air yang kontinu. Pengujian permeabilitas umumnya dilakukan menggunakan metode Fallin Heat atau Constant Heat Permeability Test dengan hasil yang sangat dipengaruhi oleh desain campuran, metode pemadatan serta kondisi pemeliharaan. Dan berikut beberapa faktor yang mempengaruhi permeabilitas beton berpori meliputi yang pertama rasio rongga atau bisa dibilang weight ratio, yang kedua ukuran dan berat rasio agregat, yang ketiga rasio air semen, yang keempat metode dan tingkat pemadatan, dan yang kelima tingkat. Dan lanjut hubungan antara permeabilitas dan penyerapan air. Permeabilitas dan penyerapan air sama-sama berkaitan dengan struktur pori beton, namun keduanya menggambarkan perilaku hidrolik yang berbeda. Permeabilitas menunjukkan kecepatan aliran air yang melewati beton, sedangkan penyerapan air menunjukkan jumlah air yang dapat ditahan dalam beton. Dan dengan dominasi pori-pori kecil dapat menunjukkan nilai penyerapan yang tinggi, namun aliran airnya relatif lebih rendah. Dan parameter ini sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja perkerasan beton berpori. Nah, dari kesimpulannya yang sudah ambil itu yang pertama itu permeabilitas dan penyerapan air merupakan dua parameter fundamental dalam mengevaluasi kinerja beton berpori sebagai sistem perkerasan yang berfungsi ganda. Dan permeabilitas yang tinggi memungkinkan air hujan mengalir dengan cepat melalui struktur beton menuju lapisan bawah. Nah, dan sementara itu penyerapan air mencerminkan kapasitas beton dalam menyimpan kelembapan sementara di dalam pori-porinya. Dan konsekuensi terhadap penurunan kekuatan mekanis atau beton, potensi permasalahan probabilitas harus diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, desain campuran beton berpori harus dirancang secara optimal untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas infiltrasi. Dan keberhasilan penerapan beton berpori tidak hanya bergantung pada desain material, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan konstruksi dan sistem pemeliharaan yang konsisten. Itulah tadi hasil presentasi dari saya, dan di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan permeabilitas pada beton berpori? Nah, saya menjawab dari saudara Sarman. Di sini saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan permeabilitas pada beton berpori. Nah, di sini saya akan menjawab permeabilitas adalah kemampuan beton untuk meloloskan air melalui pori-porinya. Nilai ini dinyatakan dalam koefisien permeabilitas
dengan satuan sentimeter atau per detik atau bisa dibilang mili atau per